Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Kosasih dengan NIM 101185152 dari kelas NLP 1 akan mempresentasikan tentang materi semantik analis, di mana presentasi ini untuk memenuhi tugas intro mata kuliah bahasa alami atau NLP. Yang pertama, semantik analis. Dari penjelasan semantik analis merupakan sebuah metode yang memanfaatkan model statistik matematis, yaitu untuk menganalisa struktur semantik suatu teks yang ada di komputer. Semantik analis sendiri bisa digunakan untuk menilai esai dengan mengkonversikan esai menjadi matriks-matriks yang dapat dipahami komputer maupun yang diberi nilai pada masing-masing ketentuan untuk dicari kesamaan dengan ketentuan referensinya. Dan secara umum, semantik analisis sendiri dibagi menjadi beberapa penilaian langkah-langkah, yaitu yang pertama ada text preprocessing. Preprocessing adalah proses normalisasi teks sehingga informasi yang dimuat merupakan bagian yang padat dan ringkas, namun tetap mempresentasikan informasi yang termuat di dalamnya. Dalam tahap ini terdapat beberapa proses, di antaranya yang pertama, salah satu contohnya adalah stop words removal. Pada stop word removal ini, kata-kata yang tergolong sebagai kata depan, kata penghubung, dan kata-kata lain yang tidak mewakili makna dari kalimat akan dieliminasi. Yang salah satu contohnya adalah menghapus kata-kata am, is, are, in, etc. dalam bahasa Inggris, dan di mana kata-kata itu merupakan singkatan. Apabila dalam konteks bahasa Indonesia, contoh kata-kata yang dihapus adalah yang, di, ke, dari, pada, dalam, dan. Lalu yang kedua ada yang disebut term document matrix. Setelah melalui stop word removal dan steaming, matriks term dokumen dibangun dengan menempatkan kata hasil proses steaming term, di mana matriks ini disebut term dokumen matriks. Setiap baris mewakili sebuah kata yang unik, sedangkan setiap kolom mewakili konteks dari mana kata-kata tersebut diambil. Konteks yang dimaksud bisa berupa kalimat, paragraf, ataupun seluruh bagian dari teks. Lalu setelahnya ada yang ketiga, ada singular value decomposition. Singular value decomposition atau SPD adalah salah satu teknik reduksi dimensi yang bermanfaat untuk memperkecil nilai, kompleksitas, dan pemrosesan term dokumen. SVD merupakan teorema aljabar linear yang menyebutkan bahwa persegi panjang dari term dokumen matriks dapat dipecah atau didekomposisikan menjadi 3 matriks, yaitu matriks ortogonal U, matriks diagonal S, dan transpose dari matriks ortogonal V. Lalu yang keempat adalah quotient similarity measurement. Quotient similarity digunakan untuk menghitung nilai kosinus sudut antara vektor dokumen dengan vektor query. Semakin kecil sudut yang dihasilkan, maka tingkat kemiripan esai semakin tinggi. Lalu kita langsung masuk ke dalam materinya yang terdapat di dalam semantic analysis. Yang pertama adalah name entity recognition, di mana name entity recognition itu sendiri adalah suatu komponen utama dari information extraction yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengklarifikasi name entity pada suatu teks.
NER umumnya digunakan untuk mendeteksi nama orang, nama tempat, dan organisasi dari sebuah dokumen, tetapi dapat juga diperluas untuk identifikasi gen, protein, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan user itu sendiri. Nah, si name entity recognition ini sendiri bermanfaat dalam pembuatan banyak aplikasi NLP atau Natural Language Processing seperti question answering atau dalam bahasa Indonesia menjawab pertanyaan, rangkuman, dan sistem dialog. NER ini juga berkaitan dengan task information extraction lainnya seperti relation detection, event detection, dan temporal analysis. Terdapat dua jenis ambiguitas yang dapat ditemui oleh NER ini sendiri. Pertama-tama ada kata yang dapat berarti dua atau entitas yang berbeda. Misalkan nama presiden pertama kita yaitu nama Soekarno dapat berarti presiden pertama Indonesia atau nama belakang seorang seniman, seperti contohnya seniman Enrico Soekarno. Keduanya entitas yang berbeda, kedua nama itu, walaupun tipenya sama. Jadi kedua kedua nama itu adalah nama orang yang nyata, namun entitasnya berbeda. Jenis ambiguitas kedua dalam nama yang sama tapi tipe berbeda, contohnya adalah Bung Karno sebagai nama stadion dan Bung Karno sebagai nama orang. Ambiguitas umumnya ditangani dengan menggunakan kamus. Nah, pendeteksian nama entity ini sendiri dapat dilakukan dengan melihat pola kata di sekitarnya. Misalnya frasa yang didahului oleh kalimat pergi ke atau datang dari, kemungkinan besar adalah name entity bertipe lokasi. Contohnya yaitu kalimat pergi ke Bandung dan datang dari Amerika Serikat. Tentu pola ini sangat banyak kombinasinya, sehingga cara manual kurang visible. Seiring dengan makin banyaknya data yang tersedia, machine learning dapat digunakan untuk mempelajari pola secara otomatis dan melakukan prediksi label kategori. NER itu sendiri atau natural atau name entity recognition itu dapat diselesaikan dengan pelabelan urutan kata statistik, statistical sequential labeling yang mendeteksi batas atau segmen dan tipe dari name entity. Fitur ini dapat digunakan untuk learning, antara lain shape, uppercase atau lowercase, penggunaan angka, kata di kiri dan di kanan, jenis kata, apakah kata ada di dalam kamus atau getter, predictive wolf, dan n-garm. Setelah fitur dikumpulkan, pelabelan dapat diselesaikan dengan menggunakan hidden Markov model ataupun maksimum entropi model. Lalu selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu word sense disambiguation. Yang dimana word sense disambiguation ini sendiri adalah kemampuan mengidentifikasi arti kata-kata dalam kalimat tertentu. Hal ini yang mempresentasikan riset fundamental pada natural language processing (NLP) atau pemrosesan bahasa alami. Di mana word sense disambiguation ini dapat digambarkan, yaitu sebuah ambiguitas makna pada kalimat bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang terjadinya tafsiran lebih dari satu makna, di mana misalkan kata-kata yang diterima itu ambigu dan dapat terjadi dua makna dari kata tersebut. Hal ini dapat terjadi baik dalam ujaran lisan maupun tulisan. Keambiguitasan itu dapat terjadi dalam ujaran yang berupa lisan ataupun tulisan. Tafsiran lebih dari satu ini dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam mengambil keputusan tentang makna yang dimaksud.
Jadi dari keambiguan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam menafsirkan kata-kata yang dimaksud karena kata-kata itu menghasilkan dua makna yang berbeda. Untuk menanggulangi permasalahan ini digunakan metode pencarian makna terhadap kata ambigu tersebut pada kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan algoritma simplify less, yang dimana algoritma ini juga digunakan karena kesederhanaannya dalam menentukan makna ambigu yang yaitu menghitung jumlah kesamaan kata antara konteks kalimat dengan gloss atau definisi. Makna kata ambigu berserta contoh kalimatnya yang dapat diproses oleh algoritma ini. Algoritma ini digunakan untuk menentukan makna kata ambigu pada masing-masing kalimat yang terdapat pada sampel dataset yang telah disediakan sebanyak 100 kalimat bahasa Inggris. Kemudian evaluasi dilakukan dengan tujuan mencari precision, recall, F-measure, dan akurasi dari algoritma simply less ini. Dari hasil evaluasi didapatkan precision dari algoritma simply less adalah 46,5%, recall 40%, F-measure 43%, dan akurasi 47%. Penelitian pun dilakukan pada tahun 1940-an, di mana penelitian ini mengusulkan dan menghasilkan teori yang dinamakan Law of Meaning atau peraturan dalam pemaknaan. Teori ini menyatakan hukum hubungan di antara kata-kata yang sering digunakan dan kata-kata yang tidak selalu sering digunakan. Kata-kata yang sering digunakan memiliki beberapa sense daripada kalimat yang jarang digunakan. Kemudian hubungan ini dikonfirmasi untuk British National Corpus pada tahun 1950. Kaplan mendefinisikan bahwa konteks tertentu dua kata di kedua sisi merupakan sebuah kata yang ambigu, setara dengan seluruh konteks kalimat. Dan pada tahun 1957, Maserman mengusulkan teori untuk menemukan arti sebenarnya pada sebuah kata menggunakan judul pada sebuah kategori yang dipresentasikan di Roget International Thesaurus. Pada tahun 1975, Wills mengembangkan model preference semantics di mana pembatasan seleksional dan semantik lesikal berbasis bingkai yang digunakan untuk menemukan arti kata yang ambigu. Richard dan Small di tahun 1979 mempunyai revolusi individu work expert. Dan kemudian pada tahun 1980 ada perkembangan yang luar biasa di bidang penelitian WSD. Penelitian berskala besar, sumber leksikal dan korpora tersedia selama kurun waktu tersebut. Akibatnya, para peneliti mulai menggunakan prosedur ekstraksi pengetahuan otomatis yang berbeda, serupa dengan metodologi handcrafting. Pada tahun 1986, algoritma yang digunakan dalam pembuatan WSD ini, yaitu algoritma LESS, mulai diusulkan berdasarkan definisi kamus Gloss untuk mendisambiguasi kata polisimus dalam konteks kalimat. Dengan demikian, hal ini banyak digunakan di dunia nyata, seperti untuk machine translation, MT, semantic mapping, semantic annotation, dan ontologi learning atau OL, dan juga banyak digunakan untuk membantu kinerja aplikasi seperti information retrieval, information extraction, dan speech recognition. Jadi di mana word sense disambiguation atau SD ini banyak membantu pembuatan mesin-mesin yang berguna untuk merekognisi apa yang orang katakan untuk lebih meminimalisir keambiguan dari kata-kata tersebut. Lalu selanjutnya ada natural language generation, yang dimana secara arti natural language generation adalah proses menghasilkan frasa dan kalimat yang bermakna dalam bentuk bahasa alami.
Natural language generation ini secara otomatis menghasilkan narasi yang menggambarkan, meringkas, atau menjelaskan input data terstruktur, layaknya manusia dengan kecepatan ribuan halaman per detik. Jadi, natural language generation ini dapat membuat software yang dinamakan NLG-S, yang dimana software ini dapat menulis, namun kekurangan dari software ini adalah ia tidak dapat membaca. Bagian dari NLP yang membaca bahasa manusia dan mengubah data tidak strukturnya menjadi data struktur yang dapat dimengerti komputer, yang disebut dengan Natural Language Understanding. Dan di mana NLG dan NLU ini memiliki kesamaan, yaitu secara umum NLG dan NLU adalah bagian dari domain NLP yang lebih umum, yang mencakup semua sistem yang menafsirkan atau menghasilkan bahasa manusia, baik dalam berbentuk lisan maupun tulisan. Maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa atau fungsinya yaitu yang pertama, NLU melibatkan pemecahan bahasa manusia ke dalam format yang dibaca mesin, yaitu dari teks ke makna. NLG adalah proses merekonstruksi output berupa bahasa alami dari input non-linguistik, yaitu menghasilkan teks dari bahasa terstruktur. NLP berkaitan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami, yang dimana tujuan akhir dari NLP adalah untuk membaca, menguraikan, memahami, dan memahami bahasa manusia dengan cara yang tepat. Pada awalnya, sistem NLG ini menggunakan template untuk menghasilkan teks. Berdasarkan beberapa data atau query, sistem NLG akan mengisi kekosongan. Namun seiring waktu, sistem generasi bahasa alami telah berevolusi dengan penerapan hidden Markov chain, recruitment neural network, dan transformers, memungkinkan generasi teks lebih dinamis secara real time. Lalu yang pertama ada penjelasan dari algoritma atau model dalam NLG. Jadi dalam penerapan algoritma atau model dalam NLG ini terdapat beberapa kendala, yaitu butuh waktu bertahun-tahun untuk bereksperimen dengan teknologi untuk mencapai hasil yang memuaskan. Sebagian dari NLP, NLG bergantung pada sejumlah algoritma yang mengatasi masalah tertentu dalam membuat teks seperti manusia. Jadi di mana NLJ ini masih dikembangkan teknologinya sampai sekarang. Terus yang kedua ada algoritma Markov Chain, yaitu satu algoritma yang digunakan untuk generasi bahasa. Model ini memprediksi kata berikutnya dalam kalimat dengan menggunakan kata saat ini dan mempertimbangkan hubungan antara setiap kata unik untuk menghitung probabilitas kata berikutnya. Dan Markov chain ini banyak kita lihat terutama di dalam keyboard smartphone untuk menghasilkan saran-saran kata biasanya untuk sebuah kalimat misalkan, atau misalkan kita ada typo dalam pembuatan kalimat, Markov chain ini dapat mengoreksinya, teknologi ini. Terus yang ketiga ada recurrent neural network. Neural network adalah model yang mencoba meniru cara kerja otak manusia. Dalam RNN ini, setiap item dari suatu sequence akan melewati jaringan feed-forward dan menggunakan output dari model sebagai input ke item berikutnya dalam sequence, memungkinkan informasi pada langkah sebelumnya untuk disimpan. Dalam setiap iterasi, model menyimpan kata-kata sebelumnya yang ditemui dalam memorinya dan menghitung probabilitas kata berikutnya. Untuk setiap kata dalam kamus, model memberikan probabilitas berdasarkan kata-kata sebelumnya. Memori REN ini membuat model ini ideal untuk generasi bahasa karena dapat mengingat histori suatu konteks teks setiap saat. Namun seiring berjalan dari jauh-jauh dan kalimat dan membuat prediksi hanya berdasarkan kata-kata yang terbaru.
Karena keterbatasan ini, REN tidak dapat menghasilkan kalimat panjang yang tepat sesuai kemauan. Terus selanjutnya ada long short term memory, di mana long short term memory ini merupakan pengembangan dari REN itu sendiri, yang di mana long short term memory ini menyertakan neural network seperti 4 lapis. LSTM terdiri dari 4 bagian, unit, input gate, output gate, dan forgot gate. Ini memungkinkan RNN untuk mengingat atau melupakan kata-kata pada interval waktu manapun dengan menyelesaikan aliran informasi dari unit. Ketika suatu titik ditemukan, forgot gate mengenali bahwa konteks kalimat dapat berubah dan dapat mengabaikan informasi status unit saat ini. Hal ini memungkinkan network untuk secara efektif melacak informasi yang relevan. Namun, kekurangan dari long short term memory sendiri ini adalah dibutuhkannya daya komputasi yang sangat tinggi, yang membuat LSTM ini sulit untuk dilatih secara paralel. Lalu yang terakhir adalah transformers. Model relatif baru yang pertama kali diperkenalkan oleh Google Paper 2017 yang mengusulkan metode baru yang disebut self-attention, di mana transformers ini merupakan model berdasarkan encoder-decoder yang terdiri dari tumpukan encoder untuk memproses input dengan panjang beberapa pun dan tumpukan decoder untuk mengoutput kalimat yang dihasilkan. Berbeda dengan LSTM, transformers hanya melakukan sejumlah kecil step yang konstan sambil menerapkan mekanisme self-attention yang secara langsung mensimulasikan hubungan semua kata dalam sebuah kalimat, di mana tidak seperti model sebelumnya, transformers menggunakan representasi semua kata dalam konteks tanpa harus mengkompres semua informasi menjadi representasi tunggal dengan panjang tetap yang memungkinkan sistem menangani kalimat yang lebih panjang tanpa diperlukannya daya komputasi yang diperlukan. Sekian presentasi saya tentang semantic analysis. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.